Shalom semuanya, ketemu lagi di acara Podcastnya Orang Bingung GKI Kebonjati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Anda bingung, kita semua juga bingung, dan di acara Podcast ini kita akan sama-sama menjawab kebingungan kita. Dan hari ini khusus kita akan bicara soal gigi. Wah, dan sudah hadir di sini pasangan suami istri dokter gigi ya. Boleh kenalan dulu? Silakan. Shalom, nama saya Dr. Gigi Evander. Halo, shalom, nama saya Dr. Gigi Stasia Stefani. Oke, kita panggil Dr. Evan dan Dr. Stacy gitu ya. Iya. Oke, hari ini dua-duanya dokter gigi ya? Iya, Dr. Waduh, Gigi. gimana nih ketemunya? Wah, ketemu waktu di kuliah ya. Oh kuliah, sama-sama kuliah gigi tentunya ya? Sama-sama kuliah. Waduh, dan akhirnya berjodoh ya. Dan dua-duanya sekarang menjadi dokter gigi. Iya, Iya, betul. Oke, kita mau nanya-nanya nih soal gigi ya. Memang kalau jadi dokter gigi katanya bener nggak ditakuti ya? Ya, cukup ditakuti ya. Kenapa sih bisa ada stigma begitu ya? Mungkin salah satunya sih karena kalau orang ke dokter gigi biasanya pas udah sakit gitu. Jadi kalau ke dokter gigi ya pasti sakit gitu. Oke. Padahal kan sebenarnya kalau ke dokter gigi ya kita nggak harus pas sakit untuk ke dokter gigi gitu. Kita bisa cek gigi Bisa kita cek gigi gitu secara ya. rutin, jadi jangan sampai sakit dulu. Betul, sebelum intinya. sakit kita mestinya cek Betul, dulu cek gitu ya. dulu, Betul, iya. betul. Jadi biasanya kita ke dokter gigi itu kalau udah ada yang berlubang. Iya, Kalau berlubang juga belum ke dokter gigi kalau belum sampai sakit biasanya ya. Kalau udah sakit baru ya. Ditunda-tunda ya biasanya. Gitu. Jadi udah mengalami dulu baru ke sana. Nah, kalau kita bicara soal gigi ya. Saya tuh sekarang lihat dokter gigi tuh menjamur ya di mana-mana. Zaman saya kecil rasanya nggak jarang ya, sekarang dental klinik gitu ada, bahkan di mall-mall banyak dokter gigi ya. Dan kalau lihat itu kadang-kadang di belakangnya itu ada spesialis macam-macam tuh ya. Nah, boleh nggak dijelasin kira-kira ada spesialis apa aja sih di kedokteran gigi atau menjadi dokter gigi itu? Iya, kalau untuk dokter gigi sih spesialisnya banyak juga ya, kayak dokter umum. Nah, mungkin banyak yang belum tahu juga gitu ya untuk spesialisnya. Nah, kalau untuk kayak suami saya kayak Evan ini spesialis prosto yang belakangnya SP Pros. Wah, apa nah, itu? Kalau prosto itu dia spesialis untuk gigi tiruan atau gigi palsu. Ya, Seperti jadi itu. S-Pros ya. S-Pros. Oke, Ada jadi kalau mau juga- gigi palsu S-Pros. Oke. Betul. Ada juga yang menangani tentang kawat gigi. Nah, kawat gigi itu belakangnya SP Wah. Orto gitu. Waduh. Nah Ya, itu semoga bisa ingat nih ya. iya, kalau giginya berantakan, nah itu ke SP Orto. ah. Nah, ada juga untuk menangani anak-anak. Nah, anak-anak itu biasanya belakangnya SPKGA atau kedokteran gigi anak. Gitu. Jadi ada spesialis khusus anak Iya, gitu ya. khusus anak Oke. gitu, menangani anak-anak gitu. Ada juga spesialis untuk gusi dan jaringan pendukung gigi, spesialis perio namanya. Oh, aduh. Pendukung gigi itu maksudnya apa? Gusi, tulang rahang seperti itu, tulang giginya. Itu Nah, maksudnya diperbaiki atau gimana? bisa diperbaiki juga, Oh, gitu. iya, iya. Ya. Contohnya kayak misalnya apa? Misalnya- Terlalu maju atau gimana? Biasanya lebih ke kayak gusinya turun gitu ya, gusinya turun atau misalnya giginya goyang, betul. Jadi seperti itu sebelum Bisa lepas diperbaiki. bisa Ya, diperbaiki dulu betul. supaya itu lagi. Betul, Oke, ya. itu khusus ya. Khusus. Nah, ada lagi? Ada juga spesialis konservasi gigi atau SPKG. Nah, itu khusus untuk perawatan saluran akar biasanya gitu. Kalau bolongnya udah kena akar, bisa ke spesialis konservasi gigi gitu. Waduh, banyak banget ya. Kadang-kadang kita bingung. Tapi sebenarnya semua dokter gigi mengerti itu enggak? Semua dokter gigi mengerti sih. Mengerti itu. Tapi kalau memang ada yang khusus misalnya, Khusus, betul. ini saya udah dicabut 2, perlu ada gigi palsu. Berarti Iya. dokter yang umum giginya bisa dia tangani atau harus dioper ke temannya yang spesialis tadi pros itu? Untuk beberapa kasus bisa ditangani, tapi bila kasusnya mungkin terlalu kompleks atau sulit, kita pasti rujuk gitu ke spesialis yang khusus gitu ya. Ya, Gigi ya, palsu ke spesialis prosto seperti itu. Oke, jadi secara pertama-tama kalau orang punya masalah gigi bisa ke siapa saja ya? Bisa ke ke dokter, spesialis atau ke dokter yang gigi umum bisa. dan baru dari situ ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi bisa tahu oh kalau urusannya kawat bisa ada cari yang spesialis kawat Iya, gitu ya. betul, seperti Oke, itu. ada kawat berduri nggak deh? Tidak ada. Nggak ada ya. Oke, nah itu buat yang mendengarkan podcast kali ini ternyata dokter gigi itu bermacam-macam nih.
ya, dan juga punya spesialisasi tertentu ya dari masing dokter gigi. Jadi kita bisa ngerti nih sekarang nih, oh kalau saya punya masalah di sini berarti saya mesti kemana dan sebagainya ya. Itu zaman dulu tuh ada orang suka pakai gigi emas tuh. Itu masuk di dokter gigi nggak? Oh enggak, biasanya itu ke tukang gigi Oh, itu atau ke tukang bahkan dia gigi. pasang sendiri Oh, ya, nah, aksesoris. Saya pengen tahu bedanya tukang gigi dengan dokter gigi apa tuh? Yang pasti sih dari pendidikan ya pasti berbeda Iya, ya. Kita menempuh pendidikan yang cukup lumayan lama ya. Kalau tukang gigi itu sebetulnya mereka lebih banyak untuk membuat si gigi tiruan itu ya dengan pengetahuan yang mereka punya gitu. Jadi tidak ada sertifikat khusus, apalagi title dokter giginya sendiri itu nggak ada untuk di tukang gigi. Iya. Tapi secara cara keilmuan beda tentunya. Oh ya beda. Beda ya. Jadi kalau tukang gigi mungkin kita bisa lebih mengenal namanya tekniker. Nah, tekniker gigi itu mereka. Jadi mereka membuat gigi tiruannya secara prosedural gigi tiruannya itu bisa. Ya. Gitu. Nah, kalau dokter gigi? Kalau dokter gigi kita punya ilmunya. Kenapa kita pakai gigi tiruan ini? Kenapa desainnya seperti ini? Ya. Kenapa harus diganti sekian dan lain sebagainya itu ada ilmunya. Nah, mungkin di beberapa di tukang gigi itu tidak mengerti untuk hal itu. Oke, tadi saya mendengar bahwa kalau ke dokter gigi itu kan nggak perlu sakit dulu ya. Iya betul. Berarti kan perawatan. Nah, secara baiknya ya, berapa lama sekali sih kita boleh kontrol ke dokter gigi untuk ngecek, atau ada periode-periode nggak dalam masa pertumbuhan gigi yang oh ini harus ke dokter gigi untuk ngecek dan sebagainya? Kalau untuk kontrol ke dokter gigi sih sebenarnya disarankannya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kontrol rutin walaupun tidak ada sakit gitu. Karena kadang perlu ada gigi bagian yang dibersihkan Ya. atau misalnya bolong-bolong kecil yang kita nggak sadar Nggak gitu ya. sadar. Jadi sebelum bolongnya besar menimbulkan sakit, jadi langsung kita tangani gitu sebelum menimbulkan keluhan lah istilahnya. Paling seperti baik itu. 6 bulan sekali 6 ya? bulan sekali, Oke, 6 betul. bulan sekali. Jadi teman-teman podcast yang mendengarkan ini 6 bulan sekali ada baiknya kita cek. Cek Nah, terutama check tadi up. menarik ya bahwa seringkali ada lubang yang kita nggak sadar ya, masih kecil ya, tapi itu berdampak bisa jadi besar gitu ya. Jadi sedari awal bisa ngecek dulu itu lebih baik Iya, gitu ya. betul, Oke. Nah, kalau buat anak-anak nih ya, anak-anak kan paling takut ya ketemu dokter gigi gitu ya. Padahal kita mau ngecek, maksudnya mau ngecek ya. Sebenarnya ada tips nggak sih buat orang tua nih kalau bawa anak ke dokter gigi itu mesti gimana? Mungkin kalau tipsnya sih lebih ke arah dibiasakan ya dari dini gitu ya, Iya, iya. dibiasakan ke dokter gigi, sama mungkin sebelum ke dokter gigi ya sounding dulu lah Sounding gitu, dulu, iya. diceritain dulu Iya, iya. nanti bakal gimana Ya. gitu. Umur berapa tuh bagusnya pertama kali anak ke dokter gigi? Apakah pas muncul gigi atau gimana? Sebenarnya kalau muncul gigi pertama itu udah bisa sih untuk cek ke dokter gigi ya, Iya, apakah pertumbuhannya sudah sesuai gitu ya. Itu sudah boleh dikenalkan lah istilahnya. Jadi dari kecil tuh udah tahu Iya, gitu kalau ke dokter iya. gigi oh seperti ini. Jadi nggak kaget lah. Kalau misalnya pertama kali ke dokter gigi udah pas sakit ya pasti dia kaget gitu ya. Oke, Pasti kan iya. ada nggak nyaman gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara perawatan gigi nih ya. Perawatan gigi kan katanya kalau kita belajar gosok gigi sehari 2 kali, apa betul? Atau menurut dokter gigi bagusnya gimana nih namanya perawatan gigi? Oke. Tentang sikat gigi sih betul, Oh. minimal 2 kali sehari. Jadi pagi itu sarapan dulu, bila yang sarapan ya. Ya, Kadang-kadang ya. kan ada yang tidak Nggak sarapan sarapan juga boleh ya. langsung sikat gigi Kalau ya. tidak sarapan boleh sikat gigi. Jadi sarapan dulu urutannya, lalu sikat gigi itu diselang dari makan itu sebetulnya minimal 20 menit sampai 30 menit. Nah, maksudnya adalah apa? Supaya dia akumulasi dulu. Nah, lalu kita bersihkan. Oh, Nah. jadi 30 menit ya? Ya, setelah makan. Makan. Nah, setelah itu aktivitas biasa. Siang sebetulnya tidak perlu untuk sikat gigi lagi ya, nggak apa-apa. Kalau mau boleh? Kalau mau boleh Oke. sebetulnya. Nah, lalu malam sebelum tidur sikat gigi dulu. Nah, jadi semua yang akumulasi dari pagi tadi siang, malam makan, nah semua dibersihkan. Oke. Gitu. Jadi minimal 2 kali sehari caranya Ya. seperti itu. Ya, itu standarnya ya? Standarnya. Standarnya. Betul. Tapi ini menarik, saya baru tahu juga. Jadi setelah makan pagi 30 menit kalau bisa ya. Iya. Kenapa? Ada penjelasan ilmiahnya? Sebetulnya ada proses penggabungan lah dalam tanda kutip penggabungan antara sisa makanan
yang ada setelah kita makan dan air liur. Mereka ada reaksinya lah. Ya. Nah, si reaksi itu saat berjalan bila kita sikat gigi itu kadang-kadang jadi ikut berakumulasi. Nah, jadi kadang malah jadi merusak giginya dan lain Oke. sebagainya. Jadi gitu. itu Jadi proses ada 30 spasinya menit, dulu spasinya saja. dulu, oke. Ya. Nah, kalau ada gigi lagi makan itu kan suka ada yang nyelap-nyelap ya di gigi ya. Iya. Itu boleh nggak sih dikorek pakai tusuk gigi? Oke, itu paling sering ditemukan Iya. mungkin hampir Kan di rumah makan semua 80% sedianya pasien, tusuk gigi. Ya, betul. Sebetulnya sih Ya. sah-sah saja, boleh-boleh boleh saja ya. pakai tusuk gigi, tetapi caranya harus tahu. Oh. Gitu. Yang salah adalah kadang-kadang kebanyakan pakai tusuk gigi itu nusuk langsung ke gusi. Itu salah besar. Kenapa? Karena gusinya terus-menerus seperti itu akan rusak. Oh. Gitu. Iya. Jadi caranya kalau memang diperlukan sekali tusuk gigi, arahnya adalah membalik Ke bawah, giginya. ke arah giginya. Ya, jangan Itu ke pun gusi jangan ya. ditusuk Ya, itu ya, jangan. ya. Nah, ada baiknya lagi memakai benang gigi. Oh, benang gigi. Benang gigi atau Ya, dental floss mungkin bisa ditemukan itu di bukan benang pasaran. jahit gitu bisa? Bukan. Beda ya? Tipisnya beda, bahannya beda. Ingat ya, bukan benang jahit, Bukan. beda ya. Ya, jangan pakai. Apalagi benang pakai jahit. benang layangan ya kan jelasan. Ya, itu bisa rusak semua. Betul. Oke, jadi lebih baik pakai tadi ya benang gigi Benang khusus gigi, ya. Itu betul. memang dijual bebas ya. Dijual bebas bisa Ya, ditemukan. bisa dicari ya, mereknya apapun bisa. merek apapun juga ya. Iya. Jadi pakainya berarti digesek tapi tetap nggak boleh kena gusi juga. Perlahan. Oh, Jadi gigi kan punya celahnya ya. Antar celah itu tuh ada celah natural. Oke. Yang kita bisa masukkan Iya. si benang giginya. Kalau misalkan ragu caranya, boleh waktu kontrol atau cek 6 bulan sekali itu tanyakan ke dokter giginya. Oke. Dok, gimana cara pakainya? Sehari berapa kali dan sebagainya. Iya. Dan 6 bulan itu kan berarti kontrol gigi itu bisa juga buat ngecek ya. Siapa Iya, tahu masih betul. ada sisa makanan yang nyelap dan itu nggak kerasa gitu ya. Iya betul. Atau misalnya udah ada tumpukan dari karang gigi, nah itu bisa scaling atau Iya, iya. dibersihkan. Berarti pemeriksaannya apa tuh kalau rutin begitu tuh? Selain apa yang lubang itu berapa lama biasanya untuk proses pemeriksaannya? Pemeriksaannya sih nggak lama Nggak sih lama ya, ya. kita Oh, cek oke. check up biasa aja. Kecuali ada tindakan berarti Iya, ada betul, proses. kecuali ada langsung tindakan, sini. betul. Oke, sip nih. Nah, ngomong-ngomong ini kan Dokter Evan ini spesialis gigi palsu ya. Ya, Waduh, kenapa tertarik spesialis gigi palsu nih? kasusnya cukup banyak ya. Oh, Kasusnya cukup banyak ya, betul. Dan kebetulan memang selama studi sih kebetulan ya. ada suka di daerah Oke. gigi palsu itu Ya, juga. Jadi ambil sekolah ke sana. Ya, jadi kalau gigi palsu itu kan dipakai kalau ada gigi tanggal ya. Betul, Atau bisa karena kecelakaan mungkin, betul. betul ya? Tapi biasanya usia tertentu ya. Semua usia bisa terjadi. Kalau yang tanggal gigi itu? Misalkan contohnya balik lagi tadi ke kecelakaan Ya, misalkan. Remaja Ya, ya, naik itu bisa, motor, ya. kebut-kebutan, kecelakaan giginya patah sehingga harus dicabut. Nah, jadi bisa digantikan gigi tiruan. Jadi tidak melihat harus usia lanjut atau Ya, ya, usia sekian baru ganti gigi tiruan, enggak. Nah. Tapi intinya kalau ada gigi yang tanggal, nah sebaiknya diganti gigi tiruan. Oke, ini khusus buat yang sedang mengalami giginya tanggal dan sudah kehilangan gigi. Kita mau nanya lebih lanjut ya. Boleh. Oke, kalau gigi tanggal itu berarti kan dibuatkan gigi palsu ya? Ya, Sebutnya gigi palsu ya. betul. Nah, itu gimana prosesnya? Kak? Untuk kalau saya misalnya nih, saya kebetulan saya juga ada gigi tanggal di belakang satu gitu ya. Nggak enak memang kalau ada satu itu kan kalau makan kayak yang nyelap-nyelap mulu gitu ya. Betul. Nah itu kalau kita datang ke dokter gigi berarti prosesnya apa dulu? Apa langsung udah sedia di sana ada giginya yang sudah disediakan kita tinggal dipasang atau gimana? Oh enggak. Jadi memang kalau, nah itulah ada bedanya juga dengan tukang gigi. Iya. Kalau tukang gigi langsung dipasangin biasanya. Udah ada. Karena mereka cara kerjanya seperti itu. Oke, ya. Ya, tapi kalau di dokter gigi itu sangat jarang bahkan tidak mungkin di pertemuan pertama itu kita memasang giginya. Nggak sedia langsung Nggak giginya. ada, Kayak, nggak ada. Gitu. Kenapa? Karena kita ada proses untuk mempelajari keadaan giginya tuh seperti apa. Desain yang kita bisa buat seperti apa, opsi gigi tiruannya apa di setiap orang. Jadi setiap orang beda. Iya. Jadi misalkan yang satu tanggal satu gigi, yang orang lain tanggal satu gigi, orang ketiga tanggal satu gigi. Belum tentu semuanya tuh sama. Nah, jadi pertemuan pertama biasanya dokternya akan konsultasikan terlebih dahulu, udah pasti ya keadaannya seperti ini dan lain sebagainya. Kalau memungkinkan dibuatkan gigi tiruan, biasanya kita akan cetak. Sehingga akan kita dapatkan model atau
prototipe-nya lah ya, gigi pasien tersebut. Nah, di sana kita akan bisa pelajari. Nah, misalkan gigitannya sudah geser kah atau Iya, iya. belum dan lain sebagainya. Jaraknya kita bisa Ukur ya. gantikan dengan gigi apa. Nah, itu seperti itu. Berarti kalau kita mau ke dokter gigi untuk proses itu berarti butuh berapa lama untuk bisa kita sampai jadi Sampai dapat giginya Ya, ya. ya. Paling singkat itu 2 pertemuan, paling singkat. 2 pertemuan. Paling Jadi singkat. pertemuan pertama dilihat Sampai lalu dibuatkan, dicetak, nah nanti akan atau kita buatkan gigi tiruannya di lab, dicek ya, Nah, dipasang. Kalau oke udah selesai. baru dibuatkan, Oke. pertemuan berikutnya kita pasang. Oh, Gitu. Itu oke. paling singkat. Ya, ya. Paling singkat. Ada model-modelnya nggak caranya? Kan kalau saya lihat tuh ada orang yang kadang-kadang bisa giginya dilepas lagi, dipasang lagi, dipasang Ya, lagi. ya, Apa ada yang langsung nempel atau gimana? Ya, sebetulnya untuk gigi tiruan sendiri tuh variasinya sangat banyak, apalagi dengan kemajuan teknologi Iya, iya, sekarang ya. Cuman kita bisa golongkan gigi tiruan itu ke tiga Ada tiga garis macam. besar Ya, ya, ya. kategorinya. Satu adalah gigi tiruan lepasan, mungkin semua orang kenal gigi tiruan lepasan yang dilepas, pasang, lepas, pasang, ada warna gusinya, ada giginya, itu gigi tiruan lepasan. Oh, oke. Fungsinya adalah harus bisa dilepas. Nah, kebanyakan yang salah adalah sudah pakai gigi tiruan lepasan tidak pernah dilepas ketelan sama nanti. pasiennya. Nah, betul, satu resiko ketelan sangat besar. Iya, iya. Kedua jamuran, Pak. Oh, Wah, jamuran jamuran gigi di tiruannya. bagian giginya. Di bagian gigi tiruannya. iya, Itu iya. sangat beresiko ya. Beresiko. Jadi malah bikin gigi yang lainnya rusak. Bisa bahaya. Oke. Betul, oke. itu gigi tiruan lepasan. Ah. Nah, itu yang paling singkat tadi. Paling singkat ya. Betul. Dan itu cepat proses pasti ya. Cukup cepat, apalagi mungkin menggantikan 1 gigi atau Iya, 2 iya, gigi itu iya. lebih cepat. Lebih cepat, relatif. ya. Tapi kalau gantikan semua itu lama. Gitu. Iya, iya, Nah, betul. kedua adalah gigi tiruan cekat atau tidak bisa dilepas pasang. Nah, kalau gigi tiruan cekat itu banyak juga jenisnya. Tergantung gigi yang hilang berapa lagi, balik lagi, gitu. Ada batasannya nggak? Ada batasannya. Jadi kalau gigi tiruan cekat kita harus punya temennya. Oh, Kenapa? Karena dia akan direndeng. direndeng. Jadi ya, misalkan ya, Bapak hilang 1 Ya. gigi geraham. ya. Ya, Nah, untuk menggantikan 1 gigi geraham dengan yang kita sebut jembatan, itu harus punya gigi belakangnya, gigi yang hilang, gigi depannya, minimal seperti itu. Misalkan hilang 2, sama seperti itu. Misalkan hilang 3, mungkin kita butuh lagi rendeng ke depannya lagi, dan lain sebagainya. Ya, Jadi ya. balik lagi tergantung Tergantung kasusnya. kasusnya. Betul. Oke, ya. Nah, yang ketiga mungkin sekarang sudah banyak orang tahu implan. Implan ya. Ya, Oke. implan gigi ya, bukan Ya, ya. implan lainnya apa? Ya. Karena implan banyak. Ya, jangan salah ya. Ini implan gigi ya. Implan Nah, gigi, implan gigi itu bisa dikerjakan oleh dokter gigi umum maupun spesialis. Ya. Spesialis yang mengerjakan bisa 3. Bedah mulut, prosto seperti saya, dan juga perio tadi. 3 orang yang 3 mengerjakan. spesialis Ya, ya, kalau di ya. spesialistik. Nah, kalau implan itu kita tidak mesti punya sebelahnya atau harus ngurang-ngurangin Iya, sebelahnya, iya, iya. enggak. Iya. Karena kita enggak ada prosedur pengurangan gigi Iya, iya. sebelah. Iya. Kita berdirinya sendiri. Nah, kalau 1 gigi ganti 1 gigi, 2 gigi 2 gigi, 3 gigi hilang mungkin butuhnya 2 tiang aja Iya, atau iya, 2 iya. implan, nanti di jembatan dan lain sebagainya. Balik lagi ke Iya. desain. Itu harus dipelajarin Iya. semua. Ya. Gitu. Jadi dokter gigi ini ada ayatnya juga di Alkitab ya. Gigi ganti gigi. Ya betul. Ya betul. Begitu gigi hilang harus digantikan gigi yang baru ya. Bukan balas dendam ya. Ya, Tapi gigi yang hilang bisa diganti gigi yang baru. Kira-kira ada gambar nggak? Boleh yang implan ini menarik nih, yang implan ini bisa dilihat nggak? Sebetulnya sih ada beberapa kasusnya ya, mungkin ini saya liatin gambaran singkat, mungkin nanti bisa ditampilkan juga ya nanti Oke. oleh. Oh, ya. Nah, kalau implan tuh contohnya seperti ini, Pak. Oke, implan. Oke. Kita punya hilang nih 1 gigi nih hilang satu contohnya gigi ya. ya. 1 gigi ini Ya. hilang ya. Nah, 1 gigi hilang ini kita bisa tanamkan implan. Oh, oke. Gitu. Itu pakai apa ya? Nah, implannya itu dari titanium Titanium. yang Besi ditanamkan. berarti ya? Iya, betul. Titanium grade-nya yang khusus. Nah, nanti gambaran radiologisnya atau concernnya itu seperti ini, Pak. Jadi kayak skrup ya? Betul. Iya. Mungkin kalau tahu skrup ke tembok. Ah. Nah, Iya. skrupnya itu hanya nyekrup, tidak mengikat. Iya, iya. Kalau implan, si skrupnya harus ngikat Iya. dengan tulang. Nah, sampai dia jadi ini, baru kita boleh atau bikinkan mahkotanya. Mahkotanya. Betul. Gambaran klinis. Itu akan ada kagok nggak ya di gusinya? Eh, Dalam beberapa kasus enggak ya?
Untuk beberapa kasus untuk awal saja Awal saja. Oh, Betul. pembiasaan berarti ya? kebiasaan itu. Nanti malas. begitu sudah biasa sih enggak. Ya, sepertinya kayak punya gigi aja gitu ya. Ya, Oke. dari seperti ini Heeh. bisa kita ganti. Waduh, jadi bagus ya? Ya. Itu. Nah, jadi memang satu keuntungannya adalah lebih natural. Dan saat ini yang menyerupai gigi asli itu paling dekat adalah implan. Implan. Kita nggak bisa gantikan punya Tuhan, tapi Iya, iya. kita bisa membuat yang mendekati. Mendekati. Nah, paling mendekati sampai saat ini adalah si implan ini. Ada perawatan khusus nggak kalau udah diimplan tuh? Ada. Perawatannya harus tetap seperti biasa. Harus rajin bersihin, gosok gigi. Jadi bukannya jadi boleh males Pak ya, harus tetap. Itu paten ya? Berarti dia ada periode nggak? Misalnya dalam berapa tahun harus diganti si besinya? Selama dia berdiri bagus di dalam tulangnya nggak Oke. perlu. Jadi dia kalau kita perawatannya bagus, dia itu akan bertahan cukup panjang. Cukup panjang Untuk ya? penelitian saat ini bisa sampai 15 tahun. Itu semua gigi diganti implan bisa? Kalau misalkan kasusnya semua gigi hilang, kalau zaman dulu itu implan pertama kali muncul, itu satu gigi satu. Banyak jadi Pak. Ya. Nah kalau sekarang itu kemajuan teknologi, Ya. kemajuan gigi tiruan, itu kita bisa pakai kurang lebih 4 implan untuk menyokong satu rahang. Oh, ya. Gitu. Jadi Misalkan hilang semua ya, gitu ya. Empatnya bisa pakai implan. Betul. Sisanya gigi tiruannya itu nanti akan diserupkan ke si implan itu. Jadi minimal dengan 4 implan tuh bisa menggantikan semua. Jadi nggak mesti semua gigi. Kalau semua gigi kan iya, kurang iya, lebih iya. bisa sampai 14 14 gigi. implan. Iya. Itu terlalu. Ini ya gitu. Tapi balik lagi tergantung kondisinya. Tulangnya ada nggak? Karena kalau syarat mau memakai implan harus punya tulang. Harus punya tulang ya. Tulang Ya. apa ya? Tulang rahangnya. Rahangnya. Ya, Oke. kalau tulangnya nggak punya, kita nggak akan bisa nanam implan. Jadi nggak bisa pakai implan. Betul. Alternatifnya pakai yang kedua atau yang ke satu. Ke arah lepasan biasanya. Lepasan. Gigi tiruan lepasan. Ya, lepasan Betul. yang cuma ditempel gitu ya. Ya, Tapi lepasan itu memang kadang-kadang nggak nyaman juga ya karena ya tetap betul. goyang-goyang. Ada. kadang-kadang. Kalau untuk lepasan pasti ada keterbatasan karena untuk lepasan sendiri itu contohnya seperti ini. Ya. Nah, dia tuh punya struktur yang pink, Ya. itu gusi. Ya. Nah, kalau masih punya gigi lainnya, itu kita ada cangkolan, bisa berupa kawat, bisa berupa lainnya. Nah, si gusi ini punya ketebalan. Nah, biasanya ketebalan itu akan membuat kagok. Kagok ya. Terutama kalau hilangnya cukup banyak. Iya. Langit-langitnya tuh kalau atas punya langit-langit kita kadang-kadang tutup. Oh. Saat langit-langitnya ditutup itu kadang jadi cadel. Iya. Kayak Iya, gitu. iya. Nah, lalu juga ya dia agak cukup tebal jadi rada kerasa Iya. dan juga kadang-kadang di beberapa kasus yang tidak baik strukturnya, gusi maupun tulangnya itu agak sulit untuk menjaga gigi tiruannya tetap di tempatnya atau goyang. Iya. Gitu. Nah, seperti Jadi sebenarnya kalau kita punya gigi lepas satu ya, lebih baik pasang gigi palsu atau kalau nggak juga nggak apa-apa sebenarnya. balik lagi tadi, Ya. hilang gigi, ganti gigi. Kecuali gigi bungsu. Oke. Ya. Kalau gigi bungsu kita nggak Ya. pernah ganti. Jadi ada gigi. baiknya tetap dipasang ya. Ya, betul. Oke. Nah ini informasi yang cukup baik ya. Jadi kalau yang ngerasa udah tanggal 1, udahlah masih bisa ngunyah-ngunyah walaupun nyelap-nyelap. Ya, betul. Ada lebih baik gitu ya. Karena makin kalau dilihat makin nempel ya. Nanti kekurangannya adalah gigi sebelahnya tadi itu akan bergeser. Oh. Satu. Kedua adalah gigi lawan ya, baik atas maupun bawahnya. Itu akan kalau bawah naik, kalau atas turun. Oh. Apalagi atas itu kan ada gravitasi. Jadi turunnya akan lebih progresif. Oke, jadi itu pengaruh juga ya. Sangat pengaruh. Nanti begitu udah sempit, Mau waduh udah dipasang nggak susah enak, lagi. mau pasang nggak bisa gitu. Iya. Jadi lebih baik terlambat. segera. Betul. Ya. Kalau implan itu operasinya tuh lama atau sebentar biasanya? Tergantung kasusnya ya. Oke. Tergantung kasusnya. Kalau untuk pemasangan satu implan seperti tadi, itu tidak terlalu lama. Oke. Mungkin kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam. Ya, Ya. gitu. Tentu biaya yang implan cukup tinggi ya. Cukup tinggi kalau untuk biaya implan tuh memang saat ini paling tinggi ya. Paling di tinggi ya. antara gigi tiruan Rata-rata lainnya. berapa nih kalau boleh tahu? Mungkin untuk di Bandung itu kurang lebih sampai mahkotanya rata-rata di 15 juta ke atas ya. 15 Mungkin. juta. Jadi kalau yang mau implan nih informasi penting nih mesti punya sedia dana sekitar Ya, 15 jutaan ya. betul. Kalau yang tadi yang pertama Kalau yang pertama gigi tiruan lepasan itu mungkin di beberapa klinik bahkan mungkin rata-rata ya? 1 juta gitu juga udah dapat. satu gigi mungkin. Ya bahkan kalau yang punya BPJS boleh dimanfaatkan. Oh, untuk Karena yang gigi tiruan lepasan itu ada yang di cover. cover. Kalau implan Tidak. tidak belum di cover ya. Kebetulan belum, tidak. belum di Setahu cover saya ya. tidak, iya. Oke Betul. ya. Jadi
nunggu di cover lah Bapak Ibu boleh. Boleh coba cabut satu lalu ganti gigi baru. Ya, tapi ini informasi penting bagi yang mau implan, memang harganya masih cukup tinggi. Tapi informasi penting juga kalau yang pakai yang tahap pertama itu ya, yang cuma bisa cabut pasang itu masih bisa di cover BPJS dan harganya cuma sekitar 1 jutaan Ya, gitu ya. betul, Oke. Kalau yang tambal-tambal cabut gigi sih udah standar ya. Ya. Itu biasa dilakukan di mana juga. Dimanapun ya. Oke. bisa. Ya. Nah, kalau bicara gigi bolong gitu ya, sejauh mana sih masih bisa ditambal gitu? Kadang-kadang kerusakannya kan kadang-kadang ada yang dokter bilang ini nggak bisa ditambal lagi, harus dicabut. Nah itu boleh dapat infonya nggak? Biasanya sih kalau kerusakannya udah luas ya, misalnya kalau udah kena ke syarafnya pasti harus dirawat syarafnya dulu gitu. Nah kemudian kalau misalnya struktur mahkotanya itu udah rusak sekali, nah biasanya disarankan untuk dicabut juga bisa gitu ya, atau enggak misalnya infeksinya sudah luas gitu ya, bengkaknya sudah luas, nah itu bisa dipertimbangkan untuk pencabutan juga sih gitu. Nah saya mau nanya juga nih satu lagi ya, kadang-kadang gigi yang kita sakit atau lagi rusak gitu ya, terus kita nggak peduli misalnya gitu, itu betul apa bisa berefek ke anggota tubuh yang lain? Ke mata, ke mana misalnya? Untuk berefek sih pasti karena gigi juga bagian dari anggota tubuh kan ya. Dia ada aliran darahnya juga, nyambung juga gitu semuanya. Jadi misalnya kalau ada infeksi itu kan pasti ada bakteri lah istilahnya gitu ya. Nah itu bisa nyambung ke yang lain juga. Misalnya kalau untuk yang penyakit jantung gitu, atau misalnya kayak diabetes gitu, itu nyambung juga dengan kesehatan gigi gitu. Jadi harus diperhatikan juga gitu. Diperhatikan juga ya. Karena bagian dari tubuh kita juga. Betul. Jadi bukan hanya buat makan doang gitu ya, tapi nyambung juga. Karena saya pernah membawa saudara gitu ya, lagi dicek matanya kan suka ini, coba periksa mungkin ada giginya bolong. Saya bilang apa hubungannya mata dengan gigi? Bisa jadi ya? Bisa jadi juga sih gitu. Jadi ada efek ke mata kemana-mana ya. Ini menarik gitu ya. Nah ini menarik nih ya. Tadi kan kita bicara soal gigi palsu ya. Gini, kalau misalnya nih buat orang tua ini kan paling takut ya. Usia berapa sih kira-kira orang mulai mesti waspada nih, giginya mulai hilang biasanya? Kalau gigi mulai hilang, balik lagi tergantung orangnya. Oh, tergantung orangnya. Ya, karena saya punya pasien paling tua, kalau nggak salah beliau umur 89 tahun. Giginya itu cuman hilang semua gigi bungsu, karena mungkin dulu disuruh operasi karena miring dan lain sebagainya, kan gigi bungsu sering ya. Selain itu dia cuma hilang 2 gigi. Wah, itu Sisanya faktor lengkap. keturunan atau gimana? Saya nggak nanya keturunannya sih, tapi itu membuktikan bahwa usia itu tidak bermain secara pasti ya, secara pasti. Kalau misalkan kita bisa merawat gigi kita dengan baik, kita kontrol rutin, di luar dari faktor sistemik atau faktor usia, itu bisa bertahan. Bisa bertahan. Jadi nggak mesti maksudnya saya kalau usia 60 pasti giginya hilang semua, seperti itu nggak ada pakem. Makanya yang penting itu perawatan ya. Betul. Kontrol terus setiap 6 bulan ya. Betul. Itu termasuk juga ada karang gigi dan sebagainya ya. Betul. Itu termasuk yang mau bikin keropos ya. Biasanya kalau karang gigi bikin giginya goyang. Malah jadi goyang. Goyang bau mulut gitu, nggak nyaman lah. Enggak keropos gitu nggak? Jadi dia nggak ngerusak gigi? Ngerusak juga Ngerusak sih gitu, sebenarnya. selain Oke. itu ya. Nah ada lagi yang bertanya gini, kalau kita kebanyakan minum antibiotik betul nggak sih jadi membuat gigi kita jadi keropos? Kalau untuk antibiotik sendiri sebetulnya mungkin ada peran, tetapi kalau di penelitian yang dulu sangat berefek itu adalah tetrasiklin. Apa itu? Penggunaan antibiotik yang namanya tetrasiklin. Itu biasanya kalau penggunaan jangka panjang, giginya tuh kuningnya kuning banget. Oh, jadi efeknya ke kuning. Ya, jadi warna giginya sendiri itu berubah menjadi sangat kuning. Sehingga tidak bisa mau di bleaching atau diputihkan dan lain-lain itu nggak akan jadi putih. Oh, nggak bisa tetap Nggak di bisa, bleaching? betul. Jadi harus perawatan lainnya kalau misalkan mau diganti estetikanya. Mungkin pernah dengar yang namanya veneer. Dan lain-lain. Oh, sekarang juga dokter gigi nggak bicara soal sakit, tambal, cabut gitu ya. Ada juga istilahnya estetika ya, kecantikan gigi ya. Betul. Oke, itu juga bisa berarti ya? Bisa. Dibikin cantik tuh maksudnya dibikin apa sih? Dibikin cantik giginya tuh? Diratain termasuk paling ya? Termasuk untuk biar kalau yang berantakan gitu ya, mungkin kan ada suka apalagi yang muda nih nggak pede gitu. Nah itu dirapihin gitu untuk susunan giginya. Diputihin gitu ya? Diputihin, betul. Oke.
Ditato nggak bisa ya? Belum Gigi bisa. ditato. Tapi zaman dulu dipasang emas ya? Ya Iya. kadang-kadang suka ada orang yang pasang Ada nggak dok tah yang emas, tah ke berlian. dokter gigi bilang, saya mau dipasang emas bisa nggak dok? Oh kalau zaman dulu mungkin sering ditemukan ya, Kalau tapi sekarang nggak ya? kayaknya sekarang sih udah jarang ya, mungkin pengetahuan masyarakat juga sudah Iya, lebih iya. baik gitu Dan ya. sebenarnya nggak bagus ya dipasang emas itu. Betul, betul. oke. Karena gimana pun pasti akan merusak, Merusak ya? struktur gigi yang asli. Kalau dulu kayaknya bangga kalau gini ting. Iya betul. Nah soal pasta gigi nih, sebenarnya pasta gigi yang baik itu yang gimana sih? Kalau pasta gigi sebetulnya pasta gigi apapun itu baik, Ya. gitu. Yang penting dia ada fluoride-nya, lalu kandungannya juga tidak terlalu banyak deterjen. Itu boleh, merek apapun boleh. Apapun boleh ya. Mungkin di beberapa pasien yang memiliki gigi sensitif, mungkin boleh juga pasta giginya dicari yang untuk sensitif, gitu. Iya, iya. Apapun mereknya, saya rasa mungkin sekarang sudah banyak ya. Ya. Gitu. Kalau alat sikat giginya? Kalau sikat gigi sendiri itu yang penting itu adalah kita beli sikat yang soft. Mungkin kalau beli sikat gigi ada dusnya gitu ya, atau package-nya ada tulisan soft, Ya. medium, hard. Ya. Nah, belilah yang soft aja. Gitu. Kadang-kadang mungkin memang pasien suka bilang kalau pakai yang soft kayak nggak sikat gigi dok. Oh iya. Ya, mungkin itu sering sekali. Betul, memang pasti akan lebih terasa yang lebih keras. Tetapi giginya sendiri bisa rusak. Jadi giginya bolong bukan karena bakteri atau kuman, tetapi gara-gara mekanis. Iya. Nah, sikat giginya iya. kekencangan gitu. Kalau penggunaan obat kumur tuh boleh juga sebenarnya. Obat kumur kayak saya nggak mau merek ya, tapi yang buat itu Betul. bisa. Juga. Sebetulnya boleh penggunaan obat kumur boleh, tetapi mungkin sekarang obat kumur sudah tanpa alkohol ya, jadi iya. rasanya sih boleh merek ya. apapun, yang penting tidak ada alkoholnya. Lalu sebetulnya penggunaan obat kumur bukan untuk yang setiap hari sebetulnya, penggunaan tertentu saja sebetulnya. Jadi Kalau apa misalnya? kadang-kadang seperti ini, soalnya kalau obat kumur itu kan antiseptik sebetulnya. Iya, Antiseptik itu seperti betadine gitu. Nah, jadi antiseptik itu fungsinya adalah menekan pertumbuhan dari bakteri. Ya. Nah, di mulut kita atau di badan kita itu ada virus, ada jamur, ada bakteri dan lain sebagainya secara normal. Nah, kalau satu ditekan, satu akan naik. Nah, contoh di rongga mulut adalah kita terlalu banyak sering kumur-kumur nih. Lah, dok kenapa ya lidah saya putih? Nah, mungkin ada saudara atau siapa yang sempat bilang seperti itu jamur. Kenapa? Karena bakterinya tertekan, terlalu tertekan. Ya giginya seperti bersih ya, Iya. padahal jamurnya naik. Oh. Nah, jamur juga kalau terlalu banyak jadi membuat efek-efek yang tidak baik juga ke tubuh. Ke tubuh Jadi ya. dalam bila semuanya normal sebetulnya tidak usah Tidak usah memakai kumur-kumur. obat Sikat kumur gigi pun tidak cukup. apa-apa. Sikat gigi Betul. cukup ya. Betul. Nah kalau sikat gigi tuh kadang-kadang suka berdarah tuh. Itu kenapa ya? Jadi apa ada efek tertentu atau terlalu keras atau gimana? Kalau terlalu keras itu bisa sih, mungkin sikat giginya ya tadi yang pakai hard tuh jadi berdarah gitu ya. Tapi bisa juga karena memang dari gusinya sendiri juga ada inflamasi atau infeksi juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita banyak karang gigi gitu ya, nah itu jadi gusi mudah berdarah gitu. Jadi harusnya nggak berdarah, bisa tiba-tiba berdarah atau enggak pas sikat gigi berdarah. Gitu. Jadi kalau udah mulai berdarah tanda-tanda nih mesti ke dokter Tanda-tanda, gigi ya. iya, Harus tanda-tanda mulai bersihin. apakah perlu Kadang-kadang dibersihkan? kadang-kadang ya ngalami juga kalau lagi tidur kok darahan gitu ya. Ya, Berarti itu itu spontan. karang gigi biasanya. Bisa jadi itu salah satu faktornya. Salah satu faktornya karang gigi. Oke, nah ini jadi buat teman-teman yang juga mendengarkan podcast ini, kalau lagi bingung soal tadi gigi palsu, bingung juga soal kenapa nih tiba-tiba mulut saya berdarah-darah gitu ya. Ini tandanya harus segera ke Iya, dokter harus gigi. dicek Iya. gitu. Ngomong-ngomong dokter Evan dan dokter Sesi, ini praktek di mana nih? Kita ada di beberapa tempat sih sebetulnya. Kalau mau nyari dokter Evan berarti di Saya ada di Orasio Fide di Jalan Cipto, lalu ada di Ava Dental, dan Itu juga ada di praktek mandiri sendiri Mandiri di Kopo. di Kopo. Ya. Jadi ini kalau pengen buat jemaat GKI Bonti yang mau ketemu dokter Evan, dokter Sesi ada di 3 tempat ya, tapi praktek sendirinya di Kopo Di ya. Kopo kita di Kopo. Nah, Ya. jadi bisa nanya-nanya di situ supaya kita bisa lebih jelas. Dan menarik nih, hari ini kita sudah bercakap-cakap cukup banyak soal gigi ya. Dan kalau saudara punya masalah dengan gigi, jangan takut ya, dan jangan tunggu kalau sudah sakit ya. Iya, Jadi betul. dari sekarang
per 6 bulan minimal cek deh. Sebab ada tanda-tanda misalnya kalau bolong, kalau apa itu bisa segera ditangani. Ya siapa tahu tadi seperti cerita Dr. Evan sampai umur berapa tadi? 89. 89 paling Masih bagus. baru 2 ya Iya. tanggalnya, dan itu bisa jadi karena perawatan gigi yang baik ya dari orang tersebut. Nah demikian percakapan kita hari ini bersama Dr. Evan dan Dr. Sesi. Thank you udah mampir di podcastnya Orang Bingung kayak Kebon Jati, dan rasanya dengar percakapan kita pastinya nggak akan bingung lagi nih. Beberapa kita sudah coba tanyakan dan beberapa tadi sudah diberikan solusinya oleh Dr. Evan dan Dr. Sesi. Kita ketemu lagi di acara podcastnya Orang Bingung GKI Kebon Jati di tema-tema yang berikutnya. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi. Dah. Ketemu lagi. Sip. Banyak kan? Bagus.